Tepat beberapa menit yang lalu, usai tiba di Indonesia dengan ramah dan lembut, pelatih Cina Branko Ivankovic malah singgung dan rendahkan negara Indonesia karena hal ini. Sungguh gak tahu diuntung. Fans Garuda berbondong-bondong emosi dan gak tahan lihat kelakuan pelatih Cina ini. Benarkah demikian? Di sisi lain, usai tiba di Indonesia beberapa menit yang lalu, pelatih Cina langsung ngomong begini di depan publik satu Indonesia. Pancing emosi para pemain timnas kah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Yesna, ini baru mantap. FIFA bantu Indonesia. Dikonfirmasi langsung oleh asisten FIFA yang diutus langsung oleh Presiden FIFA untuk memberikan bantuan kepada timnas Indonesia, yang mana sedang berbincang hangat di GBK bersama Erick Thohir tepat beberapa saat yang lalu. FIFA berikan bantuan kepada timnas Indonesia akan langsung naik ranking FIFA ke 100 besar di dunia apabila bisa libas habis Cina 2-0 di kandang. Benarkah ini? Di sisi lain, FIFA langsung loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia apabila syarat dan ketentuan ini bisa dicapai oleh timnas Indonesia. Simak penjelasannya berikut. Alhamdulillah mantap. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Jelang melawan Cina tanggal 5 Juni nanti, para pemain inti Cina malah absen dan tidak ikut pergi ke Jakarta untuk melawan Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh Sumarji Staff dari PSSI, yang mana mengabarkan bahwa beberapa menit yang lalu skuad utama Cina tidak 100% hadir semua, banyak yang absen dan cedera. Ini menjadi kesempatan besar untuk timnas Indonesia bisa libas habis Cina dan raih 3 poin penting pada laga nanti. Benarkah kabar ini? Simak fakta bahagianya di sini. Erick Thohir ikut berikan pernyataan hebat jelang laga melawan Cina. Optimis timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert bisa bawa sejarah berharga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Erick Thohir belak-belakan bocorkan rahasia alasan mengapa dia bisa sangat optimis dan percaya diri sekali pada kesempatan kali ini. Penasaran? Simak pernyataan bahagia dari Erick Thohir. Bikin ngakak satu Asia. Malaysia terang-terangan ogah bertemu timnas Indonesia di fase grup Piala ASEAN U23 2026. Dikonfirmasi timnas Indonesia akan kembali satu grup bersama Malaysia pada ASEAN Cup U23 2026. Yang bikin geger dan memalukan, pelatih Malaysia malah belak-belakan takut dan ogah satu grup dengan Indonesia dan meminta panitia dari ASEAN untuk mengubah kembali undian fase grup ASEAN Cup 2026. Erick Thohir auto ngakak mendengarnya, simak penjelasannya lebih lanjut. Sedang sibuk bela timnas Indonesia. Dikonfirmasi langsung oleh agen Jay Itzes di Venezia bahwa ada beberapa tim besar Eropa lainnya selain Inter Milan dan AC Milan yang inginkan Jay Itzes untuk bergabung ke klub mereka. Di antaranya ada klub peninggalan Cristiano Ronaldo yang menawar Jay Itzes dengan harga yang super duper ciamik. Siapakah klub tersebut? Dan bagaimana kelanjutannya? Simak berita terbarunya hanya di sini. Wah, kabar bahagia fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Tepat beberapa menit yang lalu Eliano Regenders konfirmasi akan terbang kembali ke Indonesia dan bisa bermain membela timnas Indonesia melawan Cina. Dikarenakan jadwal lahiran anak dari Eliano Regenders akan diundur setelah pertandingan melawan Cina pada tanggal 5 Juni mendatang. Ini bisa menjadi peluang bagus untuk Indonesia menambah pemain andalan yang bisa dimainkan di mana saja. Patrick Kluivert langsung bahagia mendengar kabar ini.
Benarkah itu? Begini kata Liano Reijender soal ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih Cina sesumbar jelang lawan timnas Indonesia di SUGBK, kami akan menang. Branko Ivankovic sesumbar jelang lawan timnas Indonesia di SUGBK. Dia yakin bakal mengalahkan skuad Garuda dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, laga ini jadi hidup dan mati bagi Cina. Mereka perlu meraih kemenangan untuk jaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. 3 hari menjelang pertandingan, timnas Cina tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 2 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Tim Dragons julukan timnas Cina sempat menemui wartawan Indonesia sebelum bertolak ke Jakarta. Ivankovic mengungkapkan optimisme anak asuhnya menatap laga krusial tersebut. Dia menegaskan timnas Cina datang untuk merebut 3 poin. Saya selalu optimistis. Baik melawan Indonesia atau tim manapun, kami akan menang, kata Ivankovic. Penyerang timnas Cina, Chao Yuning, juga mengatakan keyakinan yang sama untuk laga mendatang. Menurutnya, persiapan tim Dragon sangat positif untuk meraih kemenangan. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Kemenangan adalah satu-satunya pilihan. Tidak ada ruang untuk mundur, tutur Chao dikutip dari Xinhua. Diketahui pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi tim Dragons. Sebab saat ini Cina berstatus sebagai juru kunci grup C dengan koleksi 6 poin. 2 tim teratas berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang sudah memiliki tiket untuk lolos langsung. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 di akhir klasemen akan melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Oleh karena itu, nasib timnas Cina di kualifikasi akan ditentukan dalam 2 pertandingan sisa. Mengingat pentingnya laga melawan timnas Indonesia, timnas Cina sudah melakukan latihan tertutup selama 3 hari beruntun di Shanghai pada 29 hingga 31 Mei 2025. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang, kalah, atau imbang lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang, kalah, atau imbang lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan kedua tim jadi begitu krusial. Selain menentukan asa lolos ke Piala Dunia 2026, hasil dalam laga ini juga bakal pengaruhi posisi kedua tim di ranking FIFA. Akankah skuad Garuda meraih hasil manis? Laga timnas Indonesia versus Cina jadi duel krusial. Sebab laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat itu akan tentukan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda masih tempati posisi keempat di klasemen, sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert mengemas 9 poin. Sementara itu, Cina ada di dasar klasemen alis urutan ke-6. Tim Dragon julukan timnas Cina telah mengemas 6 poin. Ketatnya persaingan di klasemen membuat kemenangan jadi target timnas Indonesia dalam laga ini.
Hasil itu wajib diraih demi bisa finish di 4 besar pada klasemen akhir grup C. Nantinya tim yang finish di posisi 1 dan 2 pada klasemen akhir grup C akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim di urutan 3 dan 4 akan lanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi. Selain tentukan peluang ke Piala Dunia 2026, hasil laga Timnas Indonesia versus Cina juga akan pengaruhi ranking FIFA. Sebab akan ada penambahan poin jika mendulang hasil manis, tetapi tim yang kalah juga akan alami pengurangan poin. Kini Timnas Indonesia masih menempati posisi ke-122 di ranking FIFA dengan 1142,92 poin. Sementara itu, Cina ada di urutan ke-94 dengan 1250,95 poin. Dilansir dari footballstripranking.com Selasa (3 Juni 2025), jika menang, Timnas Indonesia akan dapat 15,05 poin. Dengan begitu, perolehan poin skuad Garuda akan bertambah menjadi 1157,97 poin. Perolehan poin itu bisa membawa posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA langsung melejit 5 peringkat. Pasukan Patrick Kluivert bisa menempati urutan ke-117 melewati Estonia, Togo, Azerbaijan, Korea Utara, dan Libya dengan catatan tim itu mendulang hasil minor. Sementara Cina jika kalah dari Timnas Indonesia, mereka akan kehilangan 15,05 poin sehingga hanya mengemas 1235,9 poin. Mereka akan terjun ke peringkat posisi 98. Sejumlah pemain kunci Cina absen karena cedera. Branko Ivankovic tetap bisa taklukkan Timnas Indonesia. Timnas Cina akhirnya mendarat di Indonesia. Skuad asuhan Branko Ivankovic tiba pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (2 Juni 2025) dengan menggunakan China Eastern MU. Timnas Cina akan bersua tuan rumah Timnas Indonesia pada laga ke-9 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5 Juni 2025) pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pelatih Dragon Team Branko Ivankovic telah mengumumkan daftar pemain untuk menghadapi tim Garuda. Demi bisa membungkam Timnas Indonesia, pelatih Branko Ivankovic memanggil skuad terbaiknya. Meski beberapa pemain kunci harus absen karena cedera, Ivankovic masih memiliki beberapa nama pengganti yang tak kalah berkualitas. Skuad Cina berkekuatan 25 pemain dalam lawatan ke markas Timnas Indonesia kali ini. Selain Wu Lei yang mengundurkan diri dari pemusatan latihan lebih awal karena cedera, pemain Shanghai Haigang Liu Ruofan juga tidak terpilih. Pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, berbicara di hadapan awak media setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ia mengakui persiapan timnya sejak awal pemusatan latihan hingga kini sudah tiba di Indonesia, berjalan dengan lancar dan dalam kondisi baik. Saya selalu optimistis. Baik melawan Indonesia atau tim manapun, kami akan menang secara aktif, ujarnya. Secara khusus, Cina membutuhkan kemenangan demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini mereka berada di dasar grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan nilai 6. Mereka tertinggal 3 poin dari Timnas Indonesia yang menghuni peringkat keempat dan kalah selisih gol dari Bahrain yang menempati posisi kelima. Jika Cina berhasil mengemas 2 laga terakhirnya dengan kemenangan, mereka bakal lolos minimal ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Optimistis dengan timnas Indonesia, Erick Thohir percaya pada Patrick Kluivert. Erick Thohir optimistis dengan kiprah timnas Indonesia di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia yakin dengan peluang timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Diketahui dalam 2 laga terakhir grup C, timnas Indonesia akan dihadapkan dengan Cina dan Jepang. Hasil manis wajib diraih skuad Garuda dalam 2 laga itu jika ingin jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina dan Jepang di 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada mimpi dan realitas yang terselip menjelang 2 laga krusial tersebut. Timnas Indonesia tentu ingin mewujudkan mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ada 2 cara bagi skuad Garuda, yakni lolos langsung sebagai tim peringkat kedua atau melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi dengan status posisi ketiga atau 4 di akhir klasemen. Saat ini timnas Indonesia duduk di urutan keempat dengan koleksi 9 poin. Untuk menjaga peluang, kemenangan harus didapat oleh timnas Indonesia saat melawan Cina atau Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan target ini bisa dimaklumi mengingat segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Namun, Erick menegaskan bahwa rasa optimistis untuk meraih yang terbaik harus tetap dijaga. Ya, tergantung pemain dan pelatih. Kalau kita mau poinnya sepenuh-penuhnya, tapi kan kembali semua itu tergantung permainan di lapangan, tutur Erick kepada awak media, termasuk OKZone di Jakarta, Senin 2 Juni 2025. Kita lihat ketika kita melawan Australia, walaupun jauhlah rankingnya. Dia ranking berapa, kita ranking berapa. Tapi kan itulah optimisme yang kita mau bangun di bangsa kita, tambahnya. Tolak tantangan timnas Indonesia, pelatih timnas Malaysia ternyata siapkan rencana yang bahagiakan warga negeri jiran. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, akhirnya angkat bicara menanggapi alasan penolakan undangan uji coba yang dikirimkan PSSI untuk menghadapi timnas Indonesia pada September 2025. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Senin (2 Juni 2025), Peter Klamovski mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki rencana tersendiri yang bakal dijalani oleh timnas Malaysia. Bahkan juru taktik asal Australia itu mengakui apabila rencana yang dirancang untuk meningkatkan performa Harimau Malaya itu merupakan sesuatu yang menggembirakan. Namun, ia belum menjelaskannya secara spesifik. Kami memang sudah lama menyusun rencana untuk tim termasuk untuk September. Nanti akan kami umumkan dan itu sesuatu yang menggembirakan, ujar Peter Klamovski dikutip dari Berita Harian. Menurut Peter Klamovski, rencana ini sebetulnya sudah difinalisasi sejak beberapa bulan yang lalu. Dengan kata lain, kebijakan timnas Malaysia tersebut bukan keputusan yang diambil secara terburu-buru. Yang jelas, kata pelatih berusia 46 tahun itu, rencana ini nantinya bisa membuat senang fans, supporter, maupun masyarakat Malaysia. Saya tahu orang Malaysia pasti akan senang dengan apa yang kami lakukan. Itu sudah dipastikan beberapa bulan yang lalu, ujar mantan asisten yang membantu Ange Postecoglou di Yokohama F. Marinos tersebut. Sibuk bela timnas Indonesia, Jay Itzes jadi rebutan klub-klub Eropa, nomine klub anyar sang kapten Garuda. Bek timnas Indonesia Jay Itzes sedang sibuk mempersiapkan diri membela negaranya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia akan memimpin rekan-rekannya dalam laga kontra Cina dan Jepang. Uniknya, masa depan Bang Jay masih menjadi gosip panas di kawasan Eropa. Jay menjadi perbincangan hangat di dunia transfer untuk musim panas 2025.
Penampilan gembilangnya bersama Venezia FC di Serie A dan performa yang mengesankan bareng timnas Indonesia menarik perhatian banyak klub elit Eropa. Klub-klub manakah yang mungkin menjadi tujuan baru bagi Jay Itzes? Pemain kelahiran 2 Juni 2000 gagal menyelamatkan Venezia dari zona degradasi. Namun secara personal kemampuannya menjadi magnet bagi tim-tim lain. Degradasinya Venezia memberikan kesempatan bagi Jay Itzes untuk mencari klub yang lebih besar. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, hal itu tidak menghalangi minat dari berbagai klub top Eropa. Inter Milan kini menjadi satu di antara klub yang paling sering disebut-sebut terkait dengan Jay Itzes. Klub raksasa Serie A ini menganggap Itzes sebagai calon pengganti yang tepat untuk Francesco Acerbi. Tim pemandu bakat Inter Milan pernah hadir langsung menyaksikan pertandingan Venezia demi mengamati performa Itzes. Selain itu, hubungan baik antara Inter Milan dan Venezia akan mempermudah proses negosiasi yang mungkin terjadi. Jika transfer ini terwujud, Jay Itzes akan mendapatkan kesempatan berkompetisi di level tertinggi dan berjuang meraih gelar juara. Tak hanya itu, ia juga punya kans menikmati pertempuran sengit di panggung Liga Champions. Pada sisi lain, Juventus juga menunjukkan ketertarikan terhadap Jay Itzes. Menurut jurnalis Italia Antonello Anglini, Venezia telah menetapkan harga sekitar 20 juta euro untuk pemain belakang andalan mereka tersebut. Selain itu, gol bersejarah yang dicetak oleh Jay Itzes ke gawang Juventus pada bulan Desember 2024 menjadi faktor yang memperkuat ketertarikan si nyonya tua ini. Berikan dari dua klub besar ini menunjukkan potensi Itzes semakin diakui di pentas sepak bola Italia. Eliano Reijnders bawa kabar bahagia jelang timnas Indonesia versus Cina, umumkan kelahiran anak kedua. Eliano kini memang fokus mendampingi sang istri melahirkan. Adik dari Tijjani Reijnders itu pun memastikan absen di laga timnas Indonesia versus Cina. Kabar bahagia soal kelahiran anak keduanya itu disampaikan Eliano lewat unggahan di media sosial Instagram pribadinya @Eliano. Dia menampilkan foto anak keduanya tersebut. "Selamat datang ke dunia, Isairo Reijnders," tulis Eliano. Eliano pun banjir ucapan selamat dari netizen Indonesia. Postingan itu sudah disukai lebih dari 211.000 pengguna Instagram. Sambutan bahagia juga diberikan sejumlah pemain timnas Indonesia, termasuk Joy Pelupessi. Lalu, sang kakak Tijjani Reijnders juga bereaksi di kolom komentar unggahan Eliano. "Selamat," tulis akun @gadis785. "Selamat ayah Eliano," tulis akun @Rian Muhammad. "Calon pemain timnas Indonesia di masa depan," tulis akun @pianor08. Eliano dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia saat melawan Cina dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Absennya Eliano sudah mendapat persetujuan dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan PSSI. Pasalnya, pemain PEC Zwolle itu harus mendampingi istrinya di Belanda.